Kepada Romo Antonius kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Vero. Kita akan bersama-sama merenungkan bacaan Injil hari ini yang kita dengar dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap. Kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedeus, dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya merenungkan Injil ini dan memberi judul dipanggil menjadi berkat. Panggilan para murid itu dalam konteks kerajaan Allah sudah dekat. Jadi pada waktu itu Yesus tampil mewartakan kerajaan Allah sudah dekat. Kemudian sikap utama untuk menyambut kerajaan Allah adalah bertobat. Jadi salah satu syarat supaya bisa menerima atau mendapat bagian di dalam kerajaan Allah itu bertobat. Apa artinya bertobat dalam Injil dalam yang kita dengar? Artinya kita diminta terbuka terhadap perwahyuan Tuhan. Tuhan sedang mewahyukan diri. Itu yang diminta dari kita adalah mengubah mindset, cara berpikir. Dari hidup yang terbatas, menuju hidup yang tak terbatas. Terbatas oleh dunia, menjadi hidup yang kekal karena Kristus. Terbatas oleh dosa, menjadi hidup bebas dari dosa karena penebusan. Terbatas oleh waktu, menjadi hidup abadi di dalam Tuhan yang telah bangkit. Kita diminta terbuka dalam hal ini. Dan itulah yang sungguh penting, ya, bahwa kita mempunyai perubahan mindset untuk bisa sungguh-sungguh menerima kerajaan Allah, menyambut kerajaan Allah ini. Mungkin sekarang ini kita masih dalam pemikiran yang terbatas tentang hidup kita. Kita sadar kita mempunyai badan yang kadang sakit, yang menua. Juga kita terbatas karena kita kadang-kadang tidak bisa melihat yang sesuatu yang melebihi kemampuan indrawi kita. Tetapi kerajaan Allah datang supaya kita bisa memahami bahwa hidup kita oleh kedatangan Tuhan itu berubah total. Batas-batas itu dihapuskan oleh Tuhan. Hidup yang terbatas menjadi hidup yang kekal karena Tuhan Yesus. Hidup di dunia ini dibebaskan menjadi hidup sampai akhir zaman, sampai selamanya.
Hidup yang terbatas oleh dosa dibebaskan juga. Itu yang diminta dari pihak kita untuk terbuka, mengubah mindset, bahwa hidup kita tidak hanya terbatas oleh hal-hal duniawi yang kita harapkan. Nanti konsekuensinya besar sekali. Nah, sadar bahwa hidup di dunia ini terbatas, tetapi Tuhan mengubahnya, menjadikan ilahi. Hidup yang manusiawi dijadikan ilahi. Keilahian itu dianugerahkan kepada kita melalui pembaptisan. Jadi baptis itu penting sekali, karena dengan baptisan itu kita hidup di dalam roh yang terus membaharui kita, termasuk membuat kita mengerti bahwa hidup kita itu tidak terbatas seperti yang selama ini kita pahami. Kita tidak lagi terbatas oleh kematian, tidak lagi terbatas oleh hidup di dunia ini saja, ada kehidupan sesudah kematian, dan sebagainya. Roh Kudus yang terus mengajarkan kita akan hal-hal ini. Maka pembaptisan itu luar biasa anugerahnya. Maka juga disebut sebagai pintu gerbang bagi rahmat-rahmat lain yang disediakan. Nah, dalam konteks itulah para murid dipanggil. Seringkali kalau kita mendengar panggilan murid ini, yang pertama-tama kita ingat itu para murid dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Padahal sebetulnya bukan itu yang utama. Para murid dipanggil untuk mengikuti Yesus. Kita seringkali kelirunya karena terbalik. Kita diminta untuk menjadi penjala manusia. Bukan. Kita diminta untuk menjadi pengikut Kristus, mengikuti Kristus. Karena dengan menjadi pengikut Kristus, kita otomatis menjadi penjala manusia. Karena Yesus memang datang untuk menyelamatkan manusia. Dan kalau kita mengikuti Yesus, akhirnya kita menyelamatkan manusia juga. Tetapi pertama-tama, kita diminta mengikuti Yesus. Itu panggilan kita semua. Kalau menjadi penjala manusia, kadang-kadang tidak sungguh-sungguh bisa kita siapkan. Yang sering terjadi adalah kita tidak mengikuti Yesus, tetapi mengikuti kemauan kita sendiri. Yesus ada, diperlukan sejauh kita membutuhkan Dia di dalam jalan hidup kita. Kalau kita lagi tidak perlu, ya Yesusnya jalan sendiri, kita jalan sendiri. Itu yang sering terjadi. Yesus kita, Tuhan Yesus kita butuhkan, kita sungguh berdoa seperti ini. Ya, love praying family, berdoa, kita sedang membutuhkannya. Tapi kalau tidak, ya saya urusan semua saya kerjakan sendiri. Berbeda dengan para murid. Para murid sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Bahkan dikatakan di sini, Zebedeus itu meninggalkan bapaknya, Yohanes dan Yakobus, meninggalkan bapaknya Zebedeus, perahunya, pekerjaannya, dan segalanya. Ditinggalkan semua. Itu pun di dalam perjalanan, mereka seringkali masih jatuh mengikuti hidup mereka sendiri, agenda mereka sendiri. Karena itu kemudian di perjalanan, Petrus menegur Yesus. Petrus menegur Yesus ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, anak manusia pada hari yang ketiga akan wafat dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus tidak mau mengikuti Yesus, tetapi mengikuti agendanya sendiri. Karena itu kemudian Petrus menegur Yesus. Sekali-sekali itu tidak akan terjadi kepadamu. Dan Yesus marah sekali. Enyahlah engkau iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Para murid sendiri, meskipun sudah mengikuti siang malam, bersama dengan Tuhan, makan, istirahat, mengajar, membuat mujizat, tapi seringkali mereka tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Masih mengikuti pikirannya sendiri. Petrus bahkan akhirnya menyangkal Yesus 3 kali.
Karena mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti perasaannya sendiri, tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Maka kita semua dipanggil pada panggilan yang sama. Dipanggil untuk mengikuti Yesus. Yang paling utama. Yudas pun sama. Ia mengikuti Yesus, tetapi tetap yang diikuti adalah mimpinya sendiri. Nanti kalau ikut Yesus, Yesus bisa menjadi tokoh politis, terkenal, dia mendapatkan bagian, entah jadi menteri, entah jadi apa. Dan ketika hal itu tidak terwujud, akhirnya Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Intinya, Yudas tidak mengikuti Yesus, tetapi mengikuti impiannya sendiri. Nah, ini yang sebetulnya perlu kita sadari dan perlu kita pelajari. Kita dipanggil untuk mengikuti Yesus. Bisa saja kita tetap pada pekerjaan kita masing-masing, tetapi kita mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus itu berarti mengikuti Yesus menempuh jalan salib menuju ke Yerusalem. Karena memang dengan mengikuti Yesus itu kita dengan sendirinya akan menjadi penjala manusia. Hanya mengikuti Yesus itu berarti menempuh jalan salib, jalan turun, jalan pengorbanan, jalan silih. Para muridnya menempuh jalan itu. Dengan mengorbankan hidupnya, para murid memenangkan banyak jiwa. Itu disebut menjadi penjala manusia. Nah, itu berarti apa? Itu berarti kita semua tetap bisa menjalani hidup kita seperti biasa. Menjadi ibu rumah tangga, menjadi guru, menjadi dokter, menjadi apa saja, atau menjadi bapak keluarga, menjadi manajer, menjadi karyawan, tidak masalah. Tetapi di dalam pekerjaan itu, kita tetap mengikuti Yesus. Dalam hal apa? Dalam hal menempuh jalan pengorbanan. Yesus mengatakan, barang siapa mau mengikuti aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Maka dimanapun kita, entah di komunitas, entah di pekerjaan, entah di rumah, kita tetap dipanggil mengikuti Yesus. Artinya apa? Di rumah kita juga berkorban, di pelayanan juga berkorban, di pekerjaan juga harus berkorban. Karena itu jalan Yesus. Di rumah harus menyangkal diri, memikul salib. Di pelayanan harus menyangkal diri, memikul salib. Di pekerjaan juga harus menyangkal diri dan memikul salib. Karena itu artinya mengikuti Yesus. Maka dengan cara itu sebetulnya kita sudah menjadi penjala manusia. Bukan sebaliknya. Menjadi penjala manusia itu pergi melayani. Bukan. Kita bisa pergi melayani, orang tidak datang, kita tidak bisa menjala mendapat manusia, karena kita tidak menyangkal diri, karena kita tidak memikul salib, karena kita tidak berkorban. Mengikuti Yesus dulu, maka kita akan menjadi penjala manusia. Dengan sendirinya, mau di rumah, mau di pekerjaan, mau di pelayanan, sama saja. Kalau kita mengikuti Yesus, menempuh jalan penyangkalan diri, memikul salib, berkorban, pasti kita menjadi penjala manusia. Banyak jiwa diselamatkan. Dan dalam menjalankan itu semua, kita tidak terpaksa. Tetapi atas nama cinta, seperti Tuhan Yesus. Yesus menempuh salib bukan menggerutu, bukan mengeluh, tetapi sadar sebagai bentuk cintanya yang konkret kepada kita semua. Itulah maksudnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Tuhan. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Yesus. Dan itu berarti kita semua menjadi berkat. Karena itu kita juga otomatis dipanggil menjadi berkat. Dengan mengikuti Kristus, kita sudah menjadi berkat untuk orang lain dan untuk dunia ini. Karena Kristus membawa keselamatan. Dunia ini secara umum itu nilai-nilainya adalah nilai prestasi, kehebatan, nomor satu, kemenangan, kehebatan yang intinya. Sementara Yesus justru adalah penyangkalan diri, memikul salib.
Karena kalau kita mengikuti kehebatan, ketenaran, kesuksesan terus-menerus, seringkali ada yang dikorbankan dan tidak menyelamatkan, tidak membawa berkat. Tetapi kalau mengikuti Kristus yang membawa keselamatan, kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bahkan kalau perlu seperti Tuhan menyerahkan nyawa menjadi tebusan banyak orang seperti para martir, maka kita menjadi berkat. Jalan kasih yang tulus dan utuh membuat kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ada yang bersalah diampuni, ada yang orang sakit disembuhkan, orang buta melihat. Semuanya kita mengampuni yang bersalah kepada kita dalam doa Bapa kami. Itu memberi harapan, menyelamatkan, membawa berkat. Kita menghibur orang sakit, mengunjungi orang sakit, itu membawa kesembuhan. Kita mendoakan orang sakit seperti tadi kita berdoa, itu juga menjadi berkat. Membuat orang buta melihat itu maksudnya orang yang tidak mengerti, buta menjadi mengerti. Bagaimana caranya? Mengajari, membawa orang kepada pertobatan. Seperti yang sedang saya lakukan ini, pengajaran, itu adalah membuat orang buta melihat. Dan itu menjadi berkat. Kalau kita menjalaninya dengan penuh sukacita karena atas nama cinta. Karena saya mengasihi, maka saya mengajarkan. Saya membimbing apa yang saya tahu. Apa yang sudah Tuhan anugerahkan, saya sampaikan. Itulah artinya kalau kita mengikuti Yesus kemudian menjadi berkat. Nah, dalam semua mengerjakan itu mengikuti Yesus, kemudian menjadi penjala manusia, kemudian menjadi berkat, itu karena Roh Kudus yang terus-menerus membaharui diri kita. Sehingga kita bisa mengarahkan hati kita kepada perkara-perkara yang di atas, bukan hanya perkara-perkara duniawi. Tadi dalam pengantar bagian pertama, konteks para murid dipanggil adalah kerajaan Allah yang sudah dekat. Roh Kudus membuat kita mengerti bahwa hidup kita itu tidak sekedar manusiawi, terbatas dengan urusan-urusan duniawi saja. Tidak. Roh Kudus membuat kita mengerti bahwa hidup kita ini tidak terbatas oleh urusan duniawi, bahkan oleh kehidupan di dunia ini saja. Tidak. Ada kehidupan sesudah dunia ini. Bukan berarti hidup dunia sekarang ini tidak penting. Bukan. Tetapi hidup di dunia ini bukan segala-galanya. Masih ada kehidupan yang jauh lebih mulia, lebih baik, lebih membahagiakan, lebih berpengharapan, yaitu hidup kekal bersama Tuhan. Karena itulah Roh Kudus terus membimbing kita supaya mengikuti Yesus. Sehingga hidup kita tidak terbatas oleh hidup di dunia ini. Kalau mengalami kesulitan tidak hancur, karena kesulitan itu adalah kesulitan di dunia ini. Dan memang semua yang ada di dunia ini akan berakhir, termasuk kesulitan-kesulitan yang kita alami. Karena ada kehidupan yang jauh lebih mulia, jauh lebih baik, jauh lebih bagus. Nah, disitulah kita kemudian makin hari makin mengerti, makin bisa mengikuti Tuhan Yesus. Karena sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita pada waktu kita dibaptis dahulu. Selain itu, Roh Kudus juga membuat kita umat yang rajin berbuat baik. Disitulah kita menjadi berkat bagi orang lain. Rajin berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Roh Kudus sudah memberikan kepercayaan bahwa kita ditebus. Hidup kita sudah disembuhkan dari segala penyakit dosa. Hidup kita sudah diselamatkan dari kematian kekal. Dan hidup kita sudah memperoleh janji keselamatan abadi yang pasti di dalam Tuhan. Dan karena itu, kita sendiri bahagia menjalaninya, bahkan bahagia berani menyangkal diri dan memikul salib, karena kita tahu kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan karena itu kita bersyukur terus-menerus. Roh Kuduslah yang terus membimbing dan mengarahkan dan membuat kita mengerti itu semua. Maka kita semua dipanggil menjadi pengikut Kristus. Mengikuti Yesus yang kemudian dengan setia mengikuti jalan salib, jalan korban, jalan silih, jalan cinta kasih, jalan penyangkalan diri, jalan menentang egoisme, jalan lepas bebas. Dengan cara itu kita menyelamatkan banyak orang. Kita juga bisa menjadi berkat.
Itu panggilan kita. Dan karena itu kita semua sekarang ini sungguh-sungguh masing-masing di tempatnya masing-masing harus sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Contoh utamanya para rasul, tadi sudah saya membedakan antara mengikuti Yesus tetapi kadang-kadang masih mengikuti pikirannya sendiri. Dan kemudian Tuhan membimbing, sampai akhirnya Petrus ditanyai, apakah engkau mencintai aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mencintaimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Dikembalikan lagi, supaya mengikuti Yesus atas dasar cinta. Dan kemudian bisa menjadi penjala manusia. Kita juga di tempat kita masing-masing, mari kita mengikuti Tuhan Yesus. Selain contoh para rasul, contoh yang paling utama dan paling tepat adalah Bunda Maria. Bunda Maria punya kehidupan sendiri. Dia anak gadis yang cantik dan sedang mekar-mekarnya. Dia ditunangkan kepada Santo Yosef, tapi tiba-tiba dia menjadi ibu Tuhan. Dan seluruh hidupnya berubah. Tetapi Bunda Maria kemudian mengikuti Yesus, mengikuti panggilan Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan, Bunda Maria tidak mengikuti mimpinya sendiri, tidak mengikuti impiannya sendiri, yang mau membangun rumah tangga dengan Yosef, tidak. Tetapi dia percaya akan bimbingan Roh Kudus, karena memang Bunda Maria penuh dengan Roh Kudus, dan berani menerima tanggung jawab itu yang besar, menjadi ibu Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dia tidak lagi memikirkan mimpinya sendiri, hidupnya sendiri, tapi kemudian mengikuti kehendak Tuhan atas hidupnya. Contoh yang lain juga adalah Santo Yosef. Santo Yosef mungkin juga punya pemikiran nanti menikah dengan Bunda Maria, punya anak banyak 5, 6, 7, nggak ngerti. Pokoknya dia punya mimpi. Tetapi kemudian tiba-tiba Maria memberitahu kepadanya bahwa dia hamil. Padahal dia tahu itu masih bertunangan dan belum terjadi sesuatu. Bagaimana Santo Yosef? Santo Yosef mau menceraikan Maria. Apakah karena dia marah? Bukan. Karena dia sadar, dia tahu Maria orang suci. Tidak mungkin dia main-main dengan laki-laki lain. Kalau sampai Bunda Maria hamil, itu karena pasti Tuhan. Dan saya tidak pantas kalau saya menjadi bapak anak itu karena saya bukan, saya manusia biasa. Dan kalau saya tidak menceraikan Bunda Maria bisa dihukum rajam karena dia masih gadis, tunangan, sudah hamil. Pasti terjadi masalah besar di situ. Dan Santo Yosef karena ketulusan hatinya, biarlah dia menceraikan. Supaya semua orang menyalahkan Santo Yosef. Santo Yosef ini sudah berbuat tapi tidak bertanggung jawab. Sesudah hamil malah Maria diceraikan. Karena Santo Yosef mengerti, Bunda Maria pasti benar. Dia suci, tidak mungkin karena laki-laki. Dan itu bukan dia, berarti Tuhan. Dan Santo Yosef merasa tidak pantas. Biarlah kesalahan ada pada dia. Tapi kemudian malaikat datang kepada Santo Yosef dalam mimpi. Jangan takut, ambillah Maria menjadi istrimu. Dan Santo Yosef taat. Seluruh mimpinya ditinggalkan. Hidupnya yang dia bayangkan, yang sungguh-sungguh membahagiakan, dia singkirkan dan kemudian dia mengikuti kehendak Tuhan. Itulah yang disebut dengan mengikuti panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, Anda, dan saya semua dipanggil untuk mengikuti Kristus, mengikuti jalan Yesus. Dan mengikuti Yesus itu berarti menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Itu berarti di mana-mana kita harus menyangkal diri, harus mengikuti Yesus, harus memikul salib. Jalan menuju kepada keselamatan dan kemuliaan kebangkitan adalah jalan salib. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya mau mengikuti Yesus? Kalau mengikuti Yesus menempuh jalan penyangkalan diri, jalan salib, dan kemudian jalan korban, jalan silih. Bukan jalan yang lain. Tetapi ternyata itu jalan yang menyelamatkan. Kalau Anda sedang mempunyai persoalan besar, derita, dan kemudian itu diterima sebagai salib yang menyelamatkan. Itu diterima sebagai silih karena sadar bahwa kita orang berdosa.
ternyata itu menyelamatkan. Tetapi memang kita harus memikul salib kita, menyangkal diri dengan penuh sukacita dan syukur karena iman akan Tuhan Yesus. Maka panggilan utama adalah panggilan mengikuti Yesus. Tetapi dengan mengikuti Yesus pasti menyelamatkan banyak jiwa. Pasti menjadi penjala manusia. Pasti menjadi berkat. Seperti Bunda Maria mengikuti kehendak Tuhan, terjadilah padaku, dia menjadi pengantara segala rahmat. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ini adalah tawaran bagi kita sekali lagi. Kita tetap dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti Kristus, menjadi pembawa berkat, menjadi pembawa keselamatan, menyelamatkan banyak jiwa. Selamat, Anda semua dipanggil. Bukan hanya dipanggil, tetapi diberi bekal dan kemampuan, yaitu Roh Kudus pada saat pembaptisan, yang terus membaharui kita, supaya kita bisa menjadi pekerja-pekerjanya yang baik. Mengikuti Yesus, bukan mengikuti jalan hidup kita, pikiran kita sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Semoga mengingatkan kita semua untuk sungguh-sungguh bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Renungan malam hari ini mengingatkan kembali kepada kita semua ketika kita dibaptis dan bagaimana kita mau menjadi pengikut Kristus dan juga menjadi orang Katolik. Yesus memberitakan kerajaan Allah dan memanggil para muridnya menjadi rasul-rasulnya. Kesediaan hati mereka memberikan pesan bagi setiap kita bahwa setiap orang dipanggil oleh Tuhan dengan caranya masing-masing, menyentuh setiap hati, berbeda satu dengan yang lain. Dan Tuhan mengajak kita, mari ikutlah aku. Ajakan ini akan menggema di setiap pribadi. Para murid memberikan respon dan inilah yang dapat kita pelajari dan respon ini sangat penting. Respon itu memberikan dua hal yang dilakukan oleh para murid, yaitu untuk menjawab ya dari panggilan itu. Konsekuensi dari panggilan pertama-tama adalah kita meninggalkan dan juga mengikuti. Meninggalkan berarti ada sesuatu yang harus ditinggalkan, baik itu kebiasaan atau orang-orang atau juga sesuatu. Meninggalkan juga berarti melepaskan. Sedangkan mengikuti adalah mengikuti Yesus, bukan mengikuti diri kita sendiri. Ketika kita mengikuti Yesus, artinya kita juga dimampukan untuk menjadi penyelamat bagi sesama kita, dan itu akan dimampukan oleh Roh Kudus. Demikian Romo, sedikit